Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang tidak mau lari kembali ya, dia tidak mau lari lagi dari kamu, dia tidak mau lari lagi dari kamu. Kenapa? Miss opportunity. Okay, I don't act when I should have. Karena selama ini dia selalu menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya, dia selalu tidak bertindak pada kesempatan yang tepat gitu ya, pada waktu yang tepat. Dia selalu melewatkan kesempatan yang ada. Dan soul contact, ada pelajaran yang banyak dia dapatkan dari selama ini menjalani hubungan dengan kamu. Apa yang terjadi di antara kalian, banyak sekali pelajaran yang bisa dia ambil, dan ini pelajaran tidak akan pernah terlupakan oleh dia ya. Kalau aku lihat di sini, dia benar-benar tersadar atas tindakan dia selama ini. Dia benar-benar belajar dari apa yang telah terjadi. Bahkan aku lihat di sini pun dia punya gairah yang cukup kuat dengan kamu. Di sini dia belum pernah merasakan gairah yang begitu kuat seperti ini kecuali dengan kamu ya. Dan saat ini memang lagi ada yang perlu dia pertanggungjawabkan ya. Dia harus mengurusi dulu kebutuhan finansial dia, dan secara emosional dia juga harus dia stabilkan. Kalau aku lihat di sini dia perlu membuat hidupnya stabil terlebih dahulu. Dan untuk saat ini pun aku lihat dia masih mencoba untuk menyembuhkan diri dia dari rasa sakit hati dia di masa lalu, atau ya sesuatu yang telah membuat dia merasa terluka ya, merasa sakit. Itu yang saat ini sedang dia lakukan. Dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari rasa sakitnya, atau bisa dibilang saat ini lagi fokus dengan diri sendiri ya. Dia lagi sedang mencintai diri sendiri, aku lihat di sini. Dia masih tetap optimis tentang percintaannya bersama kamu. Dia yakin bahwa suatu saat nanti pasti akan ada jalan yang terbaik untuk hubungan kalian. Karena sejujurnya di sini dia pun masih memiliki rasa ketertarikan yang kuat dengan kamu, bahkan menginginkan suatu kenaikan level dalam hubungan kalian selama ini. Dia ingin sekali membuat hubungan ini tuh kayak terjalin dengan baik gitu ya. Ada kenaikan level, ada perkembangannya gitu ya, perkembangannya dalam hubungan. Memang saat ini dia ataupun kamu mungkin lagi fokus dengan karir dan keuangan, dan aku lihat di sini akan segera datang situasi di mana banyak hal yang perlu kalian ketahui, dan terutama tentang perasaan kedua belah pihak ya. Kalian akan benar-benar tahu tentang perasaan satu sama lain, dan ini akan terbongkar. Yang selama ini hanya menutup-nutupi perasaannya saja, nah aku lihat sebentar lagi akan ketahuan ya. Semuanya akan terbongkar tentang perasaan sesungguhnya. Memang saat ini keadaan kalian adanya suatu perpisahan ya. Saat ini kalian berpisah, mungkin gak cuma secara fisik, tapi juga mungkin secara jarak juga ada yang sekarang berpisah ya. Oke. Gimana nih? Aku lihat di sini mungkin selama ini tuh dia ini ingin datang lagi ya, memperjuangkan kamu, karena sekarang dia lihat kok kamu sekarang banyak ya yang suka gitu ya. Aku lihat di sini dia melihat kok sekarang kamu banyak yang suka sama kamu sih gitu, sehingga dia merasa kayak banyak pesaing untuk bisa mendapatkan kamu gitu. Nah,
Dan untuk menarik perhatian kamu lagi, dia harus bertindak secara halus ya. Jangan sampai di sini dia menyakiti kamu lagi karena dia tidak mau mendapatkan penilaian negatif lagi dari kamu. Karena dia kan sempat memperlakukan kamu tidak baik di sini ya. Pernah melakukan kesalahan dengan kamu. Jadi saat ini ketika dia ingin merebut kamu kembali, tapi dia ternyata sudah memiliki pesaing ya, ternyata banyak di luar sana yang suka sama kamu, dia benar-benar harus bertindak secara halus, tidak boleh melakukan suatu kesalahan lagi seperti itu. Bahkan saat ini kalau aku lihat mungkin dari kemarin-kemarin ya, dia ini sebenarnya nggak jujur ya tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dia banyak menyembunyikan sesuatu hal tentang apa yang terjadi atau bahkan beban yang terjadi yang selama ini dia pikul. Dia tidak jujur dengan kamu, dia tidak membagi beban yang selama ini dia alami ke kamu, sehingga kamu merasa kayak tidak dilibatkan dalam hidupnya. Kamu kayak tidak dianggap ya di dalam hidupnya, sehingga aku lihat di sini kamu merasa kayak nggak dihargain gitu karena selama ini dia selalu menyembunyikan banyak hal dengan kamu. Terus itu juga dia selalu tidak pernah cerita dengan apa yang terjadi dengan diri dia seperti itu, sehingga ada kesalahpahaman di sini. Dan aku lihat ada pertengkaran akhirnya, ada perpisahan juga akhirnya di sini. Tapi karena ini Wheel of Fortune, aku lihat sejauh apapun kalian ingin berpisah satu sama lain, tapi akan selalu dipersatukan kembali karena ini adalah kartu takdir. Jadi kalian akan didatangkan kembali oleh dia. Dan The Fool, aku lihat dia sejujurnya ya, selama menjalani hubungan dengan kamu dia merasa senang loh sebenarnya ya. Dia senang, dia bahagia, dia merasa puas karena menjalani hubungan dengan kamu itu banyak sekali petualangan-petualangan baru yang dia akhirnya ketahui gitu ya. Dia merasa dengan kamu itu menjalin suatu hubungan yang penuh dengan petualangan, seperti penuh dengan experience seperti itu. Cuman memang di saat itu atau saat kalian masih bersama itu ya, dia ini memang masih ada keraguan terhadap kamu ya. Dia masih ada ragu apakah memang kamu orang yang tepat, apakah kamu orang yang dia inginkan kayak gitu ya. Dia masih ragu lah intinya dengan kamu, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian masih akhirnya rusak, akhirnya terganggu ya, karena memang si dianya masih ragu terhadap kamu. Dan aku lihat memang saat ini tuh aku lihat dia memang sayang loh sama kamu ya. Dia sayang sama kamu. Dia itu suka dengan kamu yang cerdas ya, kamu yang cantik atau ganteng di sini. Terus itu sekarang emosional kamu itu sekarang kan udah dewasa ya, udah menunjukkan kedewasaan, udah stabil ya. Aku lihat di sini dia semakin sayang loh sama kamu, semakin kelepek-kelepek sama kamu ya. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang memang sifatnya itu kayaknya dingin memang ya, kelihatannya orangnya dingin, terus itu sangat giat kerja banget ya, gila kerja dah bisa disebut ya, gila kerja, orangnya rasional banget, logika banget, sayang keluarga sebenarnya nih orang nih aku lihat. Terus itu juga memang tidak pintar dalam mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya. Ya, nah ini yang membuat yang sering membuat kalian salah paham dengan si dia ini. Diam bukan berarti tidak cinta, tapi memang karena dia tidak bisa untuk mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Bahkan terhadap orang lain pun gitu. Dia tidak suka mengumbar perasaannya di depan orang lain kayak gitu. Ya, jadi mungkin kamu sering salah paham dengan dia. Terus itu juga orangnya tuh logika banget, kerja keras banget. Terus itu dia tidak suka dengan orang-orang yang tidak rasional ya. Terus aku lihat mungkin dia ini ya punya
suatu tim ya, kayak tim sepak bola kayak gitu ya. Dia pernah masuk dalam tim sepak bola atau klub motor kayak gitu ya. Nah, terus itu juga orangnya memang rasional, berpikirnya logika banget dan selalu bertindak kalau bisa tuh seadil-adilnya. Bisa jadi mereka ini sebagian kerja di bidang militer atau kepolisian atau mungkin di kayak kejaksaan, pengacara yang seperti itu. Kalau tidak di bidang itu ya mungkin memang orangnya adil. Kalau aku lihat di sini adil ya. Terus aku lihat juga di sini tuh sayang keluarga, orang yang sangat lebih suka melakukan segala sesuatu itu dengan otaknya daripada dengan emosionalnya, daripada dengan emosi ya. Orang ini tuh kalau misalkan dia berpikir itu tindakan atau perilaku yang tidak rasional, ya udah dia akan meninggalkannya aja, nggak usah diladenin dengan emosi gitu loh, paham ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahpahaman gitu dan menurut dia aduh nggak rasional nih, aduh ini nggak gitu ceritanya gitu ya, ya udah dia akan tiba-tiba udah menghilang aja, udah ngediemin kayak gitu dan nggak mau repot-repot dengan marah-marah atau melampiaskan emosi gitu, enggak. Orang yang memang sangat menggunakan otaknya dibanding emosinya kayak gitu. Dan sejujurnya ada penyesalan dari si dia ini setelah berpisah dengan kamu ya. Aku lihat di sini dia selalu hidup dalam masa lalunya bersama kamu, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu bernostalgia dengan kamu terus ya. Bahkan ada rasa bersalah, dia merasa kayak bodoh banget, kenapa sih dia selama ini tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, kenapa selama ini effort dia kurang dalam hubungan ini, kenapa dia kurang antusiasme dalam menjalani hubungan dia bersama kamu. Aku lihat di sini dia merasa bodoh banget, dia merasa bersalah banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia belum bisa loh untuk membuka hati dengan orang lain atau orang baru di sini, karena dia merasa bahwa belum bisa ada yang menggantikan kamu di hati dia. Ya masih kamulah satu-satunya pemilik hatinya kalau aku lihat di sini ya. Dan apa ya, kalau aku lihat tuh kamu itu udah apa ya, bisa dibilang menjadi mantan terindah gitu. Jadi belum bisa ada yang menggeser kamu untuk menggantikan kamu di sisi dia atau untuk menggantikan kamu di hati dia. Dia masih kebucin-bucin lah pokoknya sama kamu di sini aku lihat ya. Dan aku lihat tuh gimana ya, mungkin dia ini juga mungkin pernah punya inner child sepanjang itu, sehingga memang nggak mudah apa ya, membuka hati sekarang dengan orang lain kayak gitu. Jadi untuk saat ini kalau aku lihat memang lagi nggak ada komunikasi juga ya dengan kamu. Oke, intinya gitu deh. Intinya dia lagi nggak bisa untuk membuka hati dengan orang lain, karena memang bayang-bayang kamu itu masih selalu tertanam di pikiran dan di hati dia gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih berjuang untuk gimana caranya mendapatkan kamu lagi, untuk menunjukkan kepada kamu bahwa dia memang masih sayang gitu loh, masih ingin serius sama kamu ya. Dia nggak mau untuk melepaskan kamu gitu aku lihat di sini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini, oke, ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.